orang yang sudah terbiasa mindful, malah dia terlihat lebih tenang, lebih sehat, lebih segar gitu kan, dan lebih memberikan respon yang positif, dan kita juga yang ada di sekitarnya ikut tenang. Halo Easyverse, selamat datang di podcast Inner Tribe, tempat kita ngobrol santai, reflektif, dan pastinya bikin kita tumbuh bareng dari dalam. Hari ini kita bakalan ngebahas satu topik yang sering banget kita lupa ini di tengah hidup kita yang serba cepat, serba multitasking. Yes, bener banget, kita bakal ngobrolin soal mindfulness. Karena kita hidup di era yang mana semuanya serba buru-buru gitu, tapi kita jarang banget nanyain ke diri kita sendiri, apakah aku benar-benar hadir di hidupku saat ini. Dan tentunya aku nggak sendirian ya teman-teman Easyverse. Di sini aku sudah ditemani oleh Coach Ina, yang mana Coach Ina ini memang sudah expertise di bidang mindfulness gitu ya. Dan aku yakin Coach Ina sendiri udah gak sabar nih buat sharing ke teman-teman Easyverse, kenapa sih Gen Z itu butuh banget yang namanya mindfulness, dan bentuk-bentuk mindfulness yang praktis juga, dan gimana caranya untuk memulai hidup lebih sadar lagi. So kita langsung aja sapa Coach Ina ya. Halo Coach Ina. Halo Mbak Mita. Selamat datang di podcast Inner Tribe ya Coach ya. Nah, karena ini berhubung kali pertama Coach Ina mengunjungi Inner Tribe, boleh dong disapa teman-teman Easyverse dan kenalan juga. Silakan. Oke, baik. Halo teman-teman semua Easyverse. Perkenalkan, nama saya Ina Simiti Mariana. Saya di sini adalah sebagai coach, khususnya Mindful Productivity Coach yang akan membersamai teman-teman semua di podcast hari ini. Oke, jadi memang sudah bidangnya banget ya Coach ya. Udah banyak pengalaman ya di bidang mindful productivity tadi ya. Iya, betul. Oke. Jadi udah gak sabar juga Coach Ina buat sharing ke teman-teman Easyverse di sini ya. Oke, siap. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin soal mindfulness itu kan bukan hal yang udah banyak yang ada gitu di timeline, sering keliweran di sosial media juga, bukan hal yang benar-benar kita nggak tahu gitu, karena memang udah banyak juga yang menggunakan kata mindfulness. Tapi banyak kan nih, mereka nangkepnya mindfulness itu kayak meditasi lah, hal-hal seperti itu gitu. Padahal sebenarnya apa sih Coach yang dimaksud dengan mindfulness itu sendiri? Oke, mungkin tadi ya betul, kita semua kurang menyadari atau juga belum menyadari apa itu mindfulness ya. Dan mindfulness di sini artinya kita hadir utuh. Di sini hadir utuh menyeluruh, ada di sini saat ini. Ya, badan kita ada di sini, pikiran juga ada di sini, fokus hati juga di sini. Dan jangan sampai yang dikatakan tidak mindfulness itu mereka yang hadir di sini tapi pikirannya kemana-mana. Gitu. Ya banyak. Contohnya misalkan ada 2 orang ya. Saya dengan Mbak Mita, misalkan isi kepala saya ada bermacam-macam, mungkin tadi pekerjaan yang tadi, PR anak-anak dan sebagainya. Dan Mbak Mita sendiri di sana, otaknya mungkin isi kepalanya itu hanya fokus di wajah saya di ruangan ini. Nah, di situ mana yang mindful sudah kelihatan ya. Oke, seperti itu. Jadi bisa dibilang benar-benar hadir seutuhnya ya. Hadir seutuhnya. Badannya, pikirannya itu benar-benar utuh dan hadir gitu, nggak kemana-mana ya Coach, bisa dibilang kemana-mana, ya. Iya. Tapi kan topik ini lumayan hot ya, bisa dibilang sering banget dibilang diomongin lah sama teman-teman Gen Z juga. Kenapa topik ini mulai muncul nih Coach akhir-akhir ini? Alasannya apa tuh? Alasannya seperti tadi ya, yang Mbak Mita katakan bahwa perkembangan sekarang itu sangat cepat. Kita serba terburu-buru karena mungkin banyak tugas gitu kan, banyak yang dari banyak tugas tersebut akhirnya banyak yang dipikirkan, dan dia dalam melakukan pekerjaannya itu jarang untuk hadir utuh fokus di sana. Ya mungkin ya menganggapnya mereka bahwa ya udah kita melakukan kewajiban, tapi kehadirannya, ruhnya nggak ikut memaknai apa yang dia kerjakan. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Capek gitu kan, overthinking, stres itu yang dirasakan. Akhirnya mungkin ya lebih jauh lagi ya masuk ke, kalau di bidang pekerjaan merasa burnout gitu kan, karena mereka nggak sepenuhnya hadir di sana. Mereka merasa banyak beban pekerjaan, padahal sebenarnya mereka yang kurang memaknai pekerjaan, aktivitas yang mereka lakukan.
Oke, karena mungkin bisa juga mereka tidak enjoy ya Tidak dengan apa yang enjoy. dilakukan dan hanya menjalani ya sebagai kewajiban aja, Iya. tapi tidak benar-benar memaknai tadi Iya, yang aku tangkap. betul. Tapi memang sebenarnya sepenting apa sih Coach kalau kita benar-benar sadar dan benar-benar hadir di dalam satu kegiatan itu sendiri, terlebih lagi buat Gen Z gitu. Menurut saya itu penting sekali ya. Buat anak-anak Gen Z juga di sini perhatikan apa ya, istilahnya dengan mindful kita bisa, selain kita bisa fokus, tapi kita juga bisa produktif. Kita mampu juga menjaga kesehatan kita tadi dengan berkurangnya stres, gitu kan? Hidup kita jadi teratur, adanya keseimbangan emosi di sana, tidak mudah stres tadi, gitu kan? Jadi akhirnya kita enjoy dalam melakukan apapun, produktif dalam melakukan kegiatan apapun, karena kita tadi hadir di sana. Hadir. Jadi bisa bikin kita lebih memaknai, dan bisa ada keseimbangan di situ. Ya, kita lebih betul. bijak lagi untuk mengatur segalanya ya Coach ya. Ada keseimbangan tadi emosi dengan pikiran. Oke. Akhirnya tindakan juga sesuai, selaras, Selaras apa yang ya. mereka. Iya, betul. Karena di dalamnya memang sudah seimbang semuanya Iya. di situ. Oke. Iya. Tapi kalau misalkan ngomongin soal mindfulness sendiri, sebenarnya kan memang belum menjadi habit ya. Iya, betul. Iya kan Coach ya. Jadi masih banyak yang masih belum mengimplementasikan. Iya. Kalau misalkan tahu istilahnya, kayaknya banyak yang udah tahu. Tapi untuk mempraktekkan itu sendiri, sepertinya jarang, masih bisa dihitung gitu. Nah, alasannya kenapa ya Coach yang mendasari kalau misalkan ini belum menjadi habit nih di tengah-tengah masyarakat kita? Iya. Ini dilihatnya untuk mindfulness tadi ya, kita perlu meluangkan waktu. Yang belum terbiasa, kita perlu meluangkan waktu, artinya dari banyaknya tugas, rutinitas, dan harus buru-buru tadi ya, melakukan satu pekerjaan, artinya kita ada waktu yang kita luangkan dan merasa itu, aduh kurang penting mungkin ya, gitu kan. Karena dengan kita meluangkan waktu, kalau yang belum terbiasa memang harus meluangkan dengan kesadaran diri, meluangkan waktu beberapa menit, misalkan 5 menit sampai 10 menit untuk kita jeda dulu. Kita sadar dulu gitu kan atas apa yang akan kita lakukan. Dan itu mungkin menurut mereka ini akan memperlambat pekerjaan saya. Oh, I see. Gitu kan. Akan menghambat juga ke depannya kalau saya melakukan itu. Tapi kalau sudah terbiasa, akhirnya kita dengan sendirinya, dengan otomatis kita mampu mindful. Meskipun tadi kita tidak duduk diam, jeda ya untuk mengkhususkan diri atas kesadaran kita, tapi tadi dengan otomatis kita dalam melakukan pekerjaan apapun kita mampu mindful di sana. Oke, jadi sebenarnya bisa dibilang untuk saat ini Iya. orang kebanyakan berpikir ini sesuatu yang tidak ada hasilnya. Tidak gitu. ada hasilnya. Jadi malah menambah pekerjaan. Padahal justru betul. sebaliknya, Iya. dengan kita menciptakan ruang sedikit nih untuk mindful, untuk hadir, itu justru akan membuat kita jauh lebih produktif ya Coach ya. Iya, betul. Oke, jadi bisa dibilang memang awareness-nya terkait dengan pentingnya mindfulness itu sendiri masih kurang gitu. Iya. Makanya kita ada di sini dan kita mau kasih tahu teman-teman juga kalau mindfulness itu wow luar biasa dan sangat penting sekali ya Coach untuk kita implementasikan. Oke, nah menurut Coach Ina sendiri ada nggak sih peristiwa atau kondisi tertentu tuh yang bisa nge-trigger orang untuk mulai hidup lebih mindful lagi? Oke. Gitu. Biasanya kalau orang itu tersadar untuk melakukan kegiatan mindful atau mindfulness di sana, dia menyadari adanya sesuatu yang ketidaknyamanan di dalam dirinya. Contohnya, misalkan Mbak Minta bercermin di depan cermin, yang itu sebagai satu rutinitas. Mbak Minta melihat di cermin itu, oke, sudah terlihat pantas untuk keluar atau bersosialisasi, udah rapi, oke, udah selesai ya. Tapi di saat misalkan pas bercermin ada sesuatu, oh ini ada mulai ada jerawat nih, atau ini udah ada mulai flek nih, kenapa nih wajah saya gitu kan. Terlihat ternyata mungkin kulitnya mungkin agak sudah semakin agak kusam gitu kan. Tadi jerawat ini kenapa muncul? Nah, tiba-tiba. baru itu kesadaran muncul. Dia memperhatikan, dia menyadari kondisi dari wajahnya tadi. Seperti itu. Oke, jadi kesadarannya sendiri ya Coach ya? Iya, gitu kesadaran sendiri. Jadi misalkan kalau tadi kembali orang stres baru mindful gitu kan. Oke, paham. Oke, tapi sebenarnya ada nggak sih dampak yang bisa terjadi gitu ya secara emosional ketika kita hidup tidak menggunakan mindfulness itu sendiri? Jadi ya hanya hidup saja, tidak benar-benar 100% hadir, itu akan ada dampaknya kah Coach? Ya kita melakukan yang berkepanjangan. Iya.
pasti ada dampaknya di sana ya. Karena tadi hidup tidak hadir di sana, jadi akhirnya kan kita itu ada dari beberapa kita ini ya, badan kita, ada jiwa kita, ada pikiran kita, ada perasaan kita. Kita tidak seluruhnya selaras dalam melakukan kegiatan ya. Jadi di sini kalau kita hidup menjalankan satu aktivitas hanya sebagai memenuhi kewajiban, hanya sebagai memenuhi SOP saja gitu kan. Tadi jiwanya kemana? Apakah jiwanya, apa kabar dengan jiwanya? Apakah dia baik-baik saja dengan tidak kehadirannya ya gitu. Dan lebih parahnya lagi itu kan nanti menimbulkan tingkat stres yang tinggi karena tidak adanya keselarasan emosi tadi gitu kan. Ada timbulnya mungkin anxiety gitu kan, ketakutan, kecemasan, karena dan lebih parahnya lagi dia tidak menemukan tujuan hidup dia. Oke, berarti sampai kita tidak menemukan apa sih purpose dalam hidup kita sendiri, karena tadi ya coach yang jiwanya tuh kosong gitu. Oke. Nah, kan banyak orang nih sebenarnya banyak persepsi juga yang mikir kalau misalkan mindfulness itu kita duduk bersila, tutup mata, meditasi gitu ya. Sebenarnya gimana sih coach menanggapi persepsi itu? Nah, mindfulness di sini tidak hanya harus duduk sila seperti meditasi. Karena tadi ya, mindfulness ini adalah menumbuhkan kesadaran kita hadir utuh ya. Jadi hadir utuhnya bukan hanya duduk, bisa juga dalam berdiri, kita sadar akan langkah kita, gitu kan. Bisa juga sambil berbaring, mungkin juga bisa sambil olahraga, sambil melakukan kegiatan yang lainnya. Oke, jadi sebenarnya bukan hanya duduk bersila terus tutup mata ya. Iya, tidak harus tutup mata, tidak buka mata juga bisa gitu ya, kan? Tetap ya. Tadi kan sambil jalan, sambil berbaring. Ada lagi nggak hal-hal yang bisa kita lakukan sambil mindful gitu? Iya. Kegiatan kita sehari-hari juga kita bisa lakukan dengan mindful. Ya, contohnya tadi kan, kita sambil masak, mungkin kita juga di sini melakukan podcast juga bisa sambil mindful gitu kan. Kemudian olahraga, bekerja, belajar, mandi, kegiatan sehari-hari aja. Kita bisa mindful di sana, kita bisa menghadirkan tadi keselarasan, sadar akan kata, sadar akan ucapan, tadi kata, ucapan, kemudian pikiran kita, perasaan kita, seluruhnya ada hadir di sana. Oke, jadi sebenarnya bisa melibatkan segala jenis aktivitas yang kita lakukan sehari-harinya gitu ya, Coach ya. Dan, nah karena kalau kita ngomongin Gen Z gitu ya, kalau Gen Z kan bisa dibilang sangat multitasking gitu. Serba cepat, bentuk mindfulness seperti apa nih yang sebenarnya cocok buat mereka-mereka ini? Untuk para Gen Z, ya, yang cocoknya apabila kita melakukan satu kegiatan, pertama yang kita lakukan yaitu kita sadari napas dulu, ya, sadari napas, aliran nafasnya, kemudian kita bisa juga memperhatikan lingkungan sekitar, kita melihat lingkungan sekitar seperti apa. Kemudian setelah itu kita mulai merasa, oh iya, aku hadir di sini. Tanya, intentionnya apa? Untuk apa aku hadir di sini? Dan selanjutnya munculkan rasa kebersyukuran. Mungkin alhamdulillah, terima kasih saya sudah bisa sampai selamat di ruangan ini. Terima kasih, mungkin masih ada tangan, kaki yang membersamai kita. Gitu. Jadi yang pertama, sadari dulu napas. Oke, tarik nafas dulu, kemudian observasi lingkungannya. Jadi yang paling pertama, ini sebenarnya praktis banget ya, Coach ya, sangat-sangat simple gitu, bukan hal-hal yang ribet untuk dilakukan juga. Jadi awal adalah sadari napas dulu. Sadari napas gitu ya. dulu. Dan mulai mengobservasi apa intentionnya juga, dan mulai bersyukur dengan apa yang ada dengan diri kita saat ini juga ya. Betul. Oke, tapi sebenarnya banyak juga sih yang bilang kalau misalkan hidup mindful sama dengan hidup slow. Semuanya serba slow gitu ya. Gimana Coach menanggapi hal tersebut? Apa sih sebenarnya perbedaan hidup mindful dan hidup slow itu sendiri? Tadi ya, hidup mindful. Hidup mindful di awal itu seperti slow, seperti memperlambat pekerjaan tadi ya. Tapi itu hanya di awal, karena dia belum terbiasa untuk melakukan mindful.
Jadi ada waktu yang tadi disengajakan untuk kita sepertinya memperlambat pekerjaan kita. Tapi sebenarnya dia hadir di sana, dia coba fokus di sana gitu kan, untuk merasakan apa yang aktivitas dia lakukan. Sedangkan kalau hidup yang slow, ya, hidup yang slow mungkin itu dia sudah menjadi habit ya, sudah kebiasaan slow Emang gitu. ini ya, orangnya memang slow gitu Iya, ya. orangnya ya udah pelan-pelan aja gitu ya. tapi belum tentu dia mindful. Oke. Tapi kalau yang orang melakukan mindful itu hanya beberapa waktu saja untuk dia melatih, dia merasa slow atau kelihatannya slow. Sama seperti kalau Mbak Mita berlatih nyetir mobil, ya, nyetir mobil mungkin di awal Mbak Mita memperhatikan dulu ya, sebelum jalan itu bagaimana menstarter mobilnya, apa yang harus dikerjakan, lihat spion kanan kiri gitu kan, apa yang harus diinjek gitu kan, gas apa rem, kemudian giginya di mana, netral, D atau apa, mundur ke belakang ya. Tapi kalau sudah terbiasa itu nggak melihat lagi, itu langsung otomatis ya, seperti Coach, ya. itu ya. Jadi yang hidup mindfulness di sana hanya beberapa waktu saja yang terlihat dia memperlambat pekerjaannya, seperti itu. Oke, Dan jadi- selanjutnya dia bisa mengikuti ritmenya cepat tadi karena dia sudah hadir, sudah terbiasa hadir utuh dalam melakukan setiap pekerjaannya. Oke, jadi itu ya teman-teman Easyverse, perbedaan antara hidup slow dan juga hidup mindful. Jadi slow itu belum tentu kalau misalkan ternyata dia mindful. Bisa saja memang tipikal orangnya seperti itu, gitu. Kepribadiannya seperti itu ya Coach ya. Oke, nah sebenarnya untuk memulai kelihatannya lebih mudah ya Coach dibandingkan kita konsisten gitu untuk selalu mindful. Kalau misalkan di awal ya bisa-bisa aja. Nah, gimana caranya kita tetap konsisten melakukan mindfulness itu sendiri, Coach? Oke. Baik, untuk kita bisa melatih mindful, kita sadari dulu manfaatnya dari mindfulness itu yang akan kita lakukan, khususnya jangka panjangnya. Sadari bahwa dengan mindful kita memberikan keselarasan hidup kita, perasaan kita, rasa kita untuk bisa melakukan hadir utuh dalam melakukan satu pekerjaan. Nah, di sana juga dampaknya baik buat diri sendiri, buat orang lain juga akan mendapatkan kebermanfaatannya, dan kita sadari bahwa hari ini yang terjadi itu kita rasakan, hari esok kita belum tentu bisa merasakan seperti yang hari ini. Dan maknai hidup kita dengan sepenuhnya kita hadir utuh, kita bisa hidup benar-benar hidup di sana gitu. Oke, jadi sebenarnya yang pertama kali kita harus lakukan adalah sadari kebermanfaatannya dulu. Kalau kita kayaknya udah ngerasain manfaatnya, aku rasa banyak teman-teman Easyverse yang akan terus konsisten menjalani hidup secara mindful gitu ya Coach ya. Oke, tapi sebenarnya balik lagi nih ke Gen Z yang serba cepat, serba bisa juga sebenarnya ya Coach ya, dan serba multitasking. Jadi biasanya melakukan satu kegiatan, beberapa kegiatan di satu waktu yang bersamaan gitu. Sebenarnya cocok gak sih Coach kalau multitasking disatukan dengan yang namanya mindfulness? Atau ternyata itu tidak baik gitu ya? Baik, multitasking dan mindfulness ya. Sebenarnya itu dua hal yang berbeda sebenarnya ya. Mindfulness kita fokus terhadap satu pekerjaan, kita hadir di sana. Tapi tadi multitasking kita melakukan beberapa pekerjaan di dalam satu waktu. Oke. Tapi di sini kembali bahwa bisa saja dilakukan mindful di dalam beberapa kegiatan ya. Namanya di situ mindful multitasking ya. Bisa melakukan beberapa pekerjaan di dalam satu waktu dengan kita mindful. Oke. Contohnya misalkan dalam olahraga jalan kaki, kita olahraga sambil mendengarkan musik atau sambil mendengarkan podcast. Kita menyadari langkah kita menyadari nafas kita, dan kita juga mendengarkan musik tadi, menikmati musik tadi. Tapi pikiran kita tidak terbawa arus oleh situasi di luar yang lain gitu. Tapi sadari juga apabila dalam pekerjaan itu ya, yang multitasking tadi, ada merasa kurang powerful di sana, ada mungkin mulai terasa ini kurang produktif, oke, kita sadari, kita jeda dulu di sana, kita pisahkan, oke, aku selesaikan dulu satu-satu.
seperti itu. Jadi tahu batasan diri di mana kita bisa multitasking, mindful multitasking. Kapan aku nggak bisa, gitu kan? Tadi kan setidaknya kita melakukan mindful itu paling sedikit mungkin setengah detik kita melakukan. Oke, kita sadar kita melakukan ini. Selanjutnya ke pekerjaan yang lainnya. Oke deh, jadi sebenarnya nggak semua kegiatan bisa kita mindfulin gitu ya. Kita satuin, kita multitasking, dan kita harus tetap mindful. Itu sebenarnya nggak berlaku untuk semua kegiatan ya Coach ya. Tapi tadi ada beberapa juga nih, ternyata 2 kegiatan yang bisa bikin kita mindful juga. Kayak tadi lagi jogging sambil dengerin musik, kita bisa tuh sadari langkah kita, tapi kita juga bisa menyadari kalau misalkan menikmati lagunya. Cuma tetap tidak terdistraksi dengan apapun yang ada di luar sana gitu ya. Tapi tadi kita harus tahu batasan, nggak semua hal bisa kita combine jadi satu juga. Malah takutnya ada satu yang kalah ya Coach ya, jadi nggak dominan dan takutnya malah jadi nggak produktif juga gitu. Tapi aku pengen tahu nih Coach, ada nggak sih orang yang malah jadi anxious karena dia terlalu terobsesi dengan yang namanya hidup mindful gitu. Saking mau mindfulnya, jadi kalau misalkan ada kegiatan yang dia rasa, aduh kayaknya aku nggak mindful deh, jadi dia takut sendiri atau malah gelisah sendiri gitu Coach? Sampai detik ini sih saya belum menemukan orang yang seperti itu. Nah, orang yang sudah terbiasa mindful malah dia terlihat lebih tenang, lebih sehat, lebih segar gitu kan, dan lebih memberikan respon yang positif, dan kita juga yang ada di sekitarnya ikut tenang. Gitu kan. Karena tadi udah secara otomatis mindfulnya dia lakukan, nggak perlu lagi misalkan ada ajakan, oke, mindful sekarang gitu kan. Aku nggak mindful nih hari ini, gimana? Nggak ada, dia udah secara otomatis ya. Otomatis, Ya? nalurinnya, naturalnya dia melakukan setiap pergantian aktivitas, dia langsung dengan otomatis mindful di sana. Jadi so far sih aman ya Coach ya. Aman. Jadi malah justru mindful living ini malah banyak manfaatnya dan membawa banyak hal-hal positif dan baik juga ke orang yang menerapkan hal tersebut. Gitu. Jadi teman-teman Easyverse juga nggak usah takut ya. Tapi tetap berproses ya Coach ya, nggak bisa yang langsung tiba-tiba wow 100% hadir di sini terus nanti ganti aktivitas langsung hadir. Enggak ya, semuanya pasti ada prosesnya masing-masing ya Coach ya. Oke gitu. Nah, kalau misalkan nih di kehidupan sehari-hari sepertinya gampang gitu ya untuk kita menerapkan yang namanya mindfulness. Satu-satu dulu yang tadi Coach sempat mention juga. Tapi gimana nih cara menerapkannya di dunia kerja yang mana kita nggak hanya kerja sendiri gitu, ada tim juga di situ. Gimana menurut Coach Ina itu untuk menghadapi hal tersebut? Oke, ini berkaitannya dengan lingkungan. Iya, lingkungan pekerjaan. Oke, baik, di sini kan mindfulness itu yang kita lakukan ya, fokus pada diri kita, fokus pada aktivitas yang kita lakukan, kita sadari. Nah, kalau di lingkungan kerja juga sama seperti tadi, kita fokus pada napas kita tenang, kemudian mengobservasi lingkungan, bisa melihat juga lingkungan sekitar itu seperti apa kondisinya. Nah, apabila kita udah tenang, ya insya Allah respon yang kita berikan juga itu akan baik. Meskipun di luaran sana mungkin orang-orang sekitarnya ada yang mencolek atau agak membuat pengen buru-buru gitu, buruan cepet-cepet dia kurang gitu. nyaman misalkan ya. Tapi kalau dia sudah menyadarkan diri, dia hadir utuh, sadar akan perbuatannya, sadar akan perkataannya, dia akan memberikan yang terbaik tanpa terganggu, terdistraksi oleh orang-orang sekitarnya. Gitu, fokus pada dia sendiri, fokus pada pekerjaan dia, akhirnya dia tadi memberikan respon yang bagus, respon yang positif, kemudian produktif juga, kreatif juga di sana biasanya. Oke, jadi dengan mindful itu bisa jadi pekerjaan dia lebih produktif dan dia lebih kreatif juga. Yang mana ini akan berdampak juga nih sama timnya. Pasti pekerjaan akan lebih cepat juga selesainya. Jadi keep in mind teman-teman, kita kerja mindful bukan berarti kerja kita jadi lambat gitu. Bahkan itu bisa membuat kerja kita lebih produktif lagi. Oke, nah kalau misalkan ngobrolin soal Coach Ina sendiri, punya nggak nih kebiasaan atau contoh-contoh mindfulness yang sering banget Coach Ina lakukan tapi sangat impactful gitu? Selama ini semenjak saya tahu ilmu mindfulness, akhirnya saya melakukan menyengajakan latihan setiap harinya itu. Saya biasanya itu setelah subuh.
ya. Setelah sholat subuh, aktivitas ya zikir subuh dan sebagainya, zikir pagi dan sebagainya. Nah, karena saya meluangkan waktu awalnya mungkin kalau lagi sibuk ya 5 sampai 10 menit. Ya, tapi kalau ada luang agak diperpanjang lagi 20 sampai 30 menit. Nah, di sana saya melakukan nafas sadar dulu. Sambil duduk, saya dengan tutup mata karena membantu fokus saya tutup mata tersebut ya. Kemudian tanpa kita memikirkan bukan juga berarti kita mengosongkan, tidak ya. Kita fokus saja kepada aliran nafas saja. Fokus pada aliran nafas masuk kita, nafas keluar, kemudian bagaimana dia mengalir ke seluruh tubuh kita. Nah, tanpa kita menjudge pikiran tanpa kita mengomentari apa yang terjadi. Ini sensasi tubuh ini seperti apa. Kalau ada pikiran seperti itu, alihkan kembali ke fokus nafas. Oke, setelah beberapa saya lakukan, akhirnya ada ketenangan yang saya rasakan. Apabila misalkan di jadwal pagi itu kan hektik ya, nyiapin bekal, nyiapin sarapan, mungkin ada yang belum bangun gitu kan. Nah, respon saya bisa tenang di sana dalam membangunkan anak, ataupun juga anak mau mengantarkan anak pas mau sekolah, sedangkan dia telat, saya tenang. Dan efeknya juga anak-anak juga nggak tantrum, ikut tenang juga. Jadi ke bawah gitu. Positive vibes-nya gitu ya, ke bawah gitu. Oke, jadi dan suami juga ikut tenang juga gitu jadi ya. Jadi semuanya paginya yang tadi ya mungkin bisa dibilang riuh gitu ya, atau super sibuk, malah jadi semuanya kebawa tenang. Karena tadi Coach Ina menyempatkan sedikit nih untuk mindfulness dulu setiap paginya, menciptakan ruang dulu ya, Coach ya, supaya tenang, menjalani aktivitasnya tenang. Jadi semuanya kebawa tenang juga deh gitu. Oke, Coach Ina, sebelum kita tutup sesi hari ini, boleh dong kasih pesan dan juga saran-sarannya nih buat teman-teman Easyverse yang mau mulai mindful living tapi masih ragu-ragu, Coach. Baik teman-teman Easyverse, pesan saya teman-teman segera melakukan kebiasaan mindfulness, karena dengan mindfulness kita bukan mengobati stres, tapi dengan mindfulness kita menciptakan ketenangan buat diri kita. Ya, hari ini kita melakukan 1 kali nafas sadar akan mengurangi kekacauan pikiran di esok hari. Dan hadiah terbaik buat orang-orang terdekat teman-teman adalah kita dengan hadir utuh sepenuhnya membersamai mereka. Bukan hanya kita sendiri yang hadir bersamanya, tapi juga memberikan kehadiran untuk orang tercinta kita. Oke, Coach Ina, luar biasa sekali pesannya. Terima kasih banyak sudah sharing sama teman-teman Easyverse di sini. Obrolannya sangat menghangatkan, dan tadi Coach Ina ngajak kita ya, bukan hanya melihat apa saja yang sudah kita lakukan, tapi siapa kita saat melakukan hal tersebut. Jadi boleh ya kali-kali kita praktekin langsung nih gimana caranya mindfulness sama teman-teman Easyverse di Inner Tribe. Oke, sip. Oke, nah buat teman-teman Easyverse, ingat ya, kalau mindfulness itu bukan tujuan akhir, tapi itu adalah ruang kecil yang kalian ciptakan sendiri di tengah ramainya hari kalian. So, terima kasih banyak teman-teman Easyverse. Jangan lupa untuk follow sosial media kita di Inspirasi 1 dan Resilience Academy. Dan pastikan kalian sudah join komunitas Inner Tribe di Discord. Sampai jumpa di episode berikutnya.